Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, adik-adik, bagaimana kabar adik-adik mahasiswa semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Oke, berhubungan keadaan kita saat ini belum bisa bertatap muka, jadi untuk sementara waktu kita lakukan perkuliahan melalui kuliah online. Mari kita melanjutkan perkuliahan ichtiologi. Pada kesempatan kuliah ichtiologi kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang pencernaan. Pada kesempatan sebelumnya, kita sudah membahas tentang sistem sirkulasi. Jadi, hari ini kita akan bahas tentang sistem digesti atau sistem pencernaan. Sistem pencernaan itu meliputi organ-organ yang berhubungan dengan pengambilan makanan, mekanismenya, penyediaan bahan-bahan kimia untuk tubuh, serta penggunaan sisa-sisa makanan yang tidak tercerna dan keluar dari tubuh. Alat pencernaan secara umum terdiri dari mulut, rongga mulut, perut, usus, rektum, atau anus. Sedangkan organ pelengkap itu terdiri dari pankreas, hati, chlorhexidika. Jumlahnya tidak sama pada setiap spesies ikan. Contohnya secara embrio itu berkembang berupa tabung ya dari mulut dari lapisan ektoderm ya yang disebut dengan stomadium. Sedangkan anus terbentuk dari proctodeum. Sedangkan dewasa mulut sebagai tempat masuknya makanan ke dalam pencernaan. Jadi, dalam beberapa hal terdapat adaptasi alat-alat pencernaan makanan terhadap makanan dan kebiasaan makanannya. Organ pencernaan dilengkapi dan dibantu oleh hati ya dan pankreas. Seperti itu. Ukuran mulut ikan dapat memberikan petunjuk terhadap kebiasaan makan, terutama bila dikaitkan dengan ukuran dan tempat gigi berada. Ikan-ikan cucut dilengkapi dengan mulut yang lebar dengan gigi yang tajam, yang menandakan mereka termasuk golongan predator terhadap mangsa yang berukuran agak besar yang mungkin bisa ditelan seutuhnya. Ada juga beberapa ikan cucut yang mempunyai pengaturan geligi yang menjadi mereka dapat menggigit gumpalan besar binatang yang terlalu besar untuk ditelan begitu saja. Demikian pula dengan ikan-ikan barakuda ya dan ikan-ikan piranha yang memang dia sebagai predator utama. Seperti itu ya adik ya. Oke. Ini adalah gambaran struktur dari anatomi organ pencernaan yang terdiri dari mulut, oesophagus, lambung ya. Ada lambung atau stomach ya. Ada usus ya, intestines ya. Dan ada kloaka atau disebut dengan anus. Selanjutnya ada organ aksesoris atau organ pembantu pencernaan yang terdiri dari liver atau hati dan pankreas. Jadi dua organ tersebut adalah organ pembantu pencernaan. Mulut itu seringkali dilengkapi dengan sungut yang berbentuk dan jumlahnya sangat bervariasi. Sungut ini berfungsi sebagai alat peraba ketika ikan tersebut mencari makan. Sungut dilengkapi dengan saraf untuk menemukan makanan di antara material yang ada seperti itu. Oke, ini juga sama ya gambarannya, yang dimana di sini dibantu dengan juga ada faring. Ya, ada mulut, faring ya, faring. Nanti faring juga membantu sebagai sistem pencernaan. Oke, coba kita lihat keterangan. Oesophagus, bagian dari saluran pencernaan yang menghubungkan mulut ke lambung. Stomach, itu disebut dengan lambung, bagian dari saluran pencernaan di antara oesophagus dan usus. Ya. Kidney, organ yang membersihkan darah. Anus, muara dari saluran pencernaan. Sedangkan intestine, bagian paling akhir dari saluran pencernaan. Sedangkan pleuris, cecum adalah kantong yang hubungkan ke intestine. Seperti itu ya. Oke, kita lagi ada disebut dengan gallbladder ya, kantong kecil yang mengandung cairan empedu
atau disebut dengan selanjutnya ada liver, kelenjar pencernaan yang menghasilkan empedu, ada heart atau organ pemompa darah atau jantung, ada gill artinya insang, organ pernapasan pada ikan, ada tooth, organ keras pada ikan untuk menghancurkan makanan, atau gigi ya, tooth ya. Okey, adik-adik kita bahas lagi tentang mulut ya. Mulut bentuknya bermacam-macam sesuai kebiasaan dia mencari makan atau habitat hidupnya. Jadi misalkan pada Clicostomata ya, mulutnya selalu terbuka ya. Tidak ada alat lain untuk menutup. Sedang contoh hagfish dilengkapi alat penghisap untuk mengambil makanan, membuat sarang, pemijahan dan memindah batu-batu itu yang sedangkan lamprey dilengkapi gigi pada mulut. Itu macam-macam. Okey. Mulut merupakan bagian dari depan saluran pencernaan, berfungsi untuk mengambil makanan yang biasanya ditelan bulat-bulat tanpa ada perubahan. Jadi, mulut adalah sistem pencernaan mekanik di mana lendir yang dihasilkan oleh sel-sel kelenjar dari epitel rongga mulut akan bercampur dengan makanan, memperlancar proses penelanan makanan yang dibantu oleh kontraksi otot dinding mulut. Okey, selanjutnya pada Elasmobranchia umumnya terletak di bawah kepala. Rahang dilengkapi gigi-gigi yang umumnya berbentuk segitiga, tepinya tajam untuk menggigit secara aktif. Teleste bentuk dan letak bermacam-macam sesuai dengan adaptasinya. Pada Amphicos tidak dilengkapi lidah, sedangkan pada Cicotostomata lidahnya hampir tidak ada. Sedangkan pada Petromyzon lidahnya berfungsi sebagai alat pengisap. Ikan ini melekat dengan corong mulut pada ikan lain, dan gigi tanduk dari lidah ini memarut kulit dan daging dari mangsanya. Sedangkan pada Misonidae, gigi tanduk dan dari lidah digunakan untuk mengubur kulit. Kemudian ia masuk di dalamnya dan hidup sebagai parasit. Lidah ikan merupakan suatu peninggian dari dasar mulut yang diselimuti oleh selaput lendir, disokong oleh rangka hiu branchial yang tidak dapat bergerak tanpa adanya kelenjar seperti itu. Okey, letak dan bentuk mulut ya. Kalau letaknya ada inferior di bawah kepala, terminal di ujung, ada superior di atas. Sedangkan bentuknya seperti paruh untuk ikan-ikan mencari makan di lubang-lubang kecil. Biasanya ikan-ikan hidup di karang. Seperti penghisap Clicostomata, biasanya bibir tebal dan dapat dijulurkan. Sudah kita bahas tadi ya. Mulut lebar pada ikan-ikan buas dilengkapi gigi yang kuat untuk melungkai mangsa. Letaknya dapat di terminal maupun inferior. Di dalam rongga mulut ada gigi, vomer dan palatin ya, rahang atas ya, dan adanya lidah. Okey, adik-adik kita bahas lagi tentang macam-macam bentuk mulut. Ada terminal ya, membuka tepat di ujung hidung. Subterminal inferior membuka agak ke bawah. Bibir atas lebih panjang dari bibir bawah. Ada subterminal superior yang membuka agak ke atas. Bibir atas lebih pendek dari bibir bawah. Jadi di sini artinya ada 3 tipe bentuk mulut. Ada terminal, subterminal dan subterminal superior dan inferior. Okey, bentuk pelengkap mulut ya. Ada bercucuk ya, ikan julung-julung dan ikan marlin ya. Mulut bisa disembulkan. Ada protaktil, ikan di dondong dan ikan mas. Contoh ikan lebih spesifik adalah ikan golongan ciprinid. Okey, bentuk mulut berkaitan dengan cara ikan mencari makan. Jadi mulut ikan itu adalah berkaitan dengan mencari makan. Okey, adik-adik, ini adalah bentuk gambar bentuk mulut ya. Coba diperhatikan ya, bentuknya ada bagian bawah, ada bagian atas, ada yang bagian tengah, ada yang seperti paruh ya, seperti itu. Okey, selanjutnya kita akan bahas tentang gigi. Gigi ya bisa terletak di bagian rahang atas dan bawah. Bisa gigi atap saja,
disebut di bagian platin ada gigi faring, merupakan modifikasi lengkung insang terakhir, biasanya bagian mulut tidak bergigi. Jadi apabila pada biasanya kalau gigi faring atau gigi tooth itu hanya pada ikan-ikan yang tidak punya gigi, ya. Oke, selanjutnya contoh gigi piranha. Oke, berdasarkan bentuknya, gigi rahang dapat dibedakan menjadi beberapa bentuk, yaitu cardiform, filiform, canine incisor, convoluted, dan molariform. Gigi cardiform berbentuk pendek, ya, tajam dan runcing. Bentuk ini didapatkan pada famili Ichthyoluridae dan Serranidae. Gigi filiform mirip dengan gigi cardiform, hanya lebih panjang, memberikan gambaran seperti rumbai-rumbai, misalkan pada belon dan pterois. Gigi kanin, ya, menyerupai gigi anjing, seringkali berbentuk taring, berbentuk panjang dan mengerucut lurus atau melengkung, dipergunakan untuk mencengkram. Ada gigi incisor, merupakan pinggiran gigi yang tajam disesuaikan dengan untuk memotong. Bentuk gigi yang menyerupai permukaan rata digunakan menumbuk dan mengerus, termasuk gigi molariform. Bentuk gigi ini biasanya dijumpai oleh raja Holocaphali dan Scinnidae. Itu bentuk-bentuk giginya. Ini contoh piranha, gigi piranha. Ini adalah gambaran pharynx atau gigi faring, ya. Organ ini biasanya disebut dengan pangkal tenggorokan, ya, merupakan lanjutan dari rongga mulut. Jadi ini terletak di bagian insang terakhir. Umumnya terdapat 4 pasang, ya, pada ikan bertulang sejati, sedangkan pada ikan Chondrichthyes mempunyai 5-7 pasang lengkung insang. Dan di samping itu, organ ini juga melindungi filamen insang yang lembut dari kikisan material makanan yang dimakan keluar masuk insang. Ada selanjutnya ada juga di dalam insang adalah gigi raker. Jadi gigi raker sebagai pelindung daun insang juga menghalangi makanan yang sudah dimakan agar tidak keluar. Pada ikan buas jumlahnya jarang, keras dan runcing. Pemakan plankton banyak, kecil-kecil dan panjang, menyaring plankton agar masuk ke mulut. Jadi pada gigi raker, jumlah gigi raker itu lebih halus dan lebih panjang-panjang. Pada ikan buas jumlah jarang dan keras dan runcing. Ya, fungsinya dia sebagai penyaring makanan. Apalagi yang pemakan plankton itu sangat lebih halus seperti itu. Oke, ini gambaran bagi bagian insang. Yang kita bahas tadi adalah gigi raker. Jadi gigi raker itu ada yang ini gambarannya ini yang lebih panjang. Yang ada fungsinya untuk menyaring. Jadi kesimpulannya bahwa ikan yang memakan mangsa besar mempunyai raker insang yang berukuran besar dan jumlahnya sedikit. Sedangkan pada pemakan plankton, raker insangnya ramping, memanjang, jumlahnya banyak. Jadi raker insang yang pendek dan besar didapatkan pada ikan omnivora. Jadi pada omnivora jadi insangnya lebih pendek. Oke, ya. Oke, selanjutnya adalah oesophagus. Oesophagus terletak di antara paring dan lambung, merupakan buluh, ya, atau tabung yang pendek sekali, kadang suka dilihat dan dibedakan. Biasanya juga merupakan pembuluh dari gelembung renang dan fisika natatorium. Oesophagus ikan bisa dibuat kerongkongan pendek, ya, dan mempunyai kemampuan untuk menggelembung. Ini merupakan lanjutan dari paring, bentuknya seperti kerucut dan terdapat di belakang daerah insang. Kemudian, ya, kemampuan menggelembung ini tampak jelas pada ikan-ikan predator yang mampu menelan makanan yang relatif lebih besar, oesophagus. Sedangkan ikan-ikan yang pemakan jasad kecil atau plankton mempunyai kemampuan untuk menggelembung yang kurang dibandingkan ikan predator. Karena adanya kemampuan menggelembung inilah, maka jarang terjadi seekor ikan sampai mati bila makan suatu yang makanan yang melalui mulutnya tapi tidak dapat ditelan. Pinggiran oesophagus terdiri dari epitelium berlapis-lapis dan kolumna dengan jumlah sel atau kelenjar lendir. Jadi didorong oleh kelenjar lendir yang ada di oesophagus. Oke, selanjutnya ada lambung. Lambung adalah tempat mengumpulkan makanan sebelum dicerna. Proses pencernaan mekanis dan kimiawi, ya. Jadi tidak semua ikan mempunyai lambung. Contohnya ikan mas, ya,
seperti usus membesar ya. Oke, selanjutnya dia juga ada pembesaran membawa cairan penuh dari hati. Pankreas ikan mas khususnya tersebar tidak berbentuk. Jadi tidak semua ikan itu mempunyai lambung. Oke, lambung atau perut besar adalah lanjutan dari esofagus. Di belakangnya dibatasi oleh otot-otot sphincter yang disebut dengan pylorus, untuk kemudian menjadi bagian depan dari usus bagian tengah. Sedangkan lambung menunjukkan beberapa adaptasi, dan antaranya adalah adaptasi dalam bentuknya. Pada ikan pemakan ikan, lambungnya semacam berbentuk memanjang seperti pada ikan kalau memanjang. Jadi pada ikan omnivora seringkali lambungnya berbentuk seperti katung. Ya, pada ikan itu akan dilapisi oleh otot-otot yang ada di lambung pada ikan omnivora. Sedangkan pada karnivora berbentuk memanjang seperti pada, jadi dia bentuknya memanjang kalau pada ikan karnivora, sedangkan pada omnivora dia lebih bentuk seperti kantung. Oke, kita bahas satu-satu. Ikan munggil misalkan lambungnya terreduksi sehingga kecil tidak, tetapi dindingnya tebal sehingga sebagai alat pengurus. Contoh, pada ikan laut dalam, lambungnya sangat besar, kadang mangsanya lebih besar dari tubuhnya. Contoh ikan butal, lambungnya berbesar seperti bola berduri. Ini ikan-ikan yang berbahaya ya. Jadi ini bentuk-bentuk lambung pada setiap ikan. Oke, selanjutnya adalah pylorus. Terletak di belakang lambung. Dia pengatur masuknya makanan dari lambung ke usus. Beberapa jenis ikan dilengkapi dengan pyloric-ceca seperti usus buntu, tetapi ada juga yang disebut dengan appendix pylorica yang berguna untuk memperluas permukaan dinding ventrulus agar pencernaan penyerapan makanan dapat lebih sempurna. Jadi di situ ada disebut dengan pyloric-ceca yang memang membantu penyerapan yang lebih sempurna. Karena ada enzim laktase dan ada pepsin dan ada beberapa enzim lain untuk pencernaan. Oke, usus merupakan tempat penyerapan makanan setelah diolah oleh lambung. Selain itu, telesti umumnya usus berspiral untuk menambah permukaan usus meski terlihat pendek. Jadi pada ikan karnivora ususnya pendek, mungkin karena makanan yang berdaging dapat dicerna dengan lebih mudah. Sebaliknya usus ikan herbivora panjang dan teratur dan di dalam suatu lipatan yang disebut dengan spiral atau kumparan. Jadi jelas bahwa ikan pemakan daging lebih pendek, sedangkan pada ikan pemakan tumbuhan itu lebih panjang ya. Oke, kalau kita usus adalah disebut dengan intestinum, suatu bagian dari saluran pencernaan yang dimulai dari pylorus sampai di kloaka atau anus. Jadi usus itu mempunyai banyak variasi. Ada berbentuk pipa panjang berkelok-kelok sama besarnya, berakhir dengan buang muara satu keluar sebagai lubang anus ya. Jadi usus diikat oleh pegantung atau diikat ya, dia sebagai penggantung dan juga diikat oleh mesenterium. Oke, kita lanjut lagi. Jadi rektum atau anus umumnya terletak di medial ventral line, setengah panjang tubuh, di belakang sirip ventral dan di depan sirip anal. Kloaka ikan hiu di ventral tubuh ya, di bagian ventral tubuh berfungsi sebagai pembuangan urin, feses dan alat reproduksi, disebut dengan genetia. Sedangkan pada elasmobranchi dan ikan paru-paru terdapat kelenjar nektar pada bagian usus berupa sebagai ya pelepasan sisa-sisa makanan. Selanjutnya ada juga disebut dengan abdominal pores ya. Jadi poros dari abdominal, contoh lamprey dan ikan hiu, tempat untuk mengeluarkan sperma atau telur. Dan pada jenis Clupeidae atau telostei berupa bagian dari gas bladder atau gelembung renang. Oke, kita bahas bentuk makanan pada larva atau juvenil.
makanan diperoleh dari sisa kuning telur terhisap habis selanjutnya sesuai bentuk mulut. Selanjutnya, kalau dewasa, makanannya ada plankton, tumbuhan hewan, dan detritus ya. Kalau spesies yang sama dapat berbeda makanannya apabila hidup di lingkungan yang berbeda, karena komposisi makan tiap lingkungan yang berbeda dan tergantung kebiasaannya. Oke, jenis makanan. Pemakan alga, bakteri, protozoa, contoh belanak dan tilapia. Pemakan tumbuhan contohnya ada gurame, tawes, dan sebagian tilapia. Pemakan plankton sepat siam, sepat jawa, tambahkan baung itu adalah pemakan plankton. Sedangkan karnivora, larva, insektida, predator adalah contohnya ada Cyprinidae, Cyprinidae, gabus, dan kakap. Oke, faktor yang merangsang selera makan adalah musim, suhu, cahaya, waktu makan, dan perangsang. Beberapa jenis ikan yang mendapat makanan dengan perantara rasa dan bau lebih condong pada ikan yang bermain atau aktif di malam hari. Sedangkan pada ikan yang aktif di siang hari, itu lebih perantaranya adalah organ mata dan atau penglihatan. Jadi faktor konversi makanan adalah yaitu jumlah makanan diberikan dibandingkan dengan daging yang dapat berbentuk dari makanan tersebut. Contoh, jika diberikan 5 unit daging yang diperoleh 1 unit, faktor konversinya adalah 5. Faktor konversi makanan ikan kurang lebih di 1,5 dikurang 8. Makanan yang berupa tumbuhan atau faktor konversi lebih besar. Jadi konversi pakan itu adalah bagaimana lihat FCR pakannya. Jadi itu disebut dengan FCR. Jadi jika diberikan 5 unit daging diperoleh 1 unit faktor konversinya. Oke, selanjutnya faktor konversi makanan, yaitu jumlah makanan yang diberikan dibandingkan dengan jumlah daging yang dapat terbentuk dari makanan tersebut. Jika diberikan 5 unit daging, yang diperoleh 1 unit, faktor konversinya adalah 5. Faktor konversi makanan ikan kurang lebih dari 1,5 sampai 8. Oke, makanan berupa tumbuhan faktor konversinya lebih besar. Coba kita lihat rumusnya. Konversi bagaimana perbandingan 1 unit barang daging terbentuk dalam 1 unit makanan. Contoh, koefisien konversi setengah 0,20%. Jadi berat daging ya yang terbentuk dibagi dengan berat makanan ya dikali 100%. Tujuannya dari konversi makanan adalah tujuan agar tidak memberi makanan yang berlebihan. Oke, adik-adik mahasiswa, kuliah hari ini sudah selesai. Jadi, semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat untuk adik-adik mahasiswa semuanya. Semoga kita berjumpa di materi berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.